Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Everensia. Di video ini saya akan membicarakan tentang penerapan teknik komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan salah satu pilar dari keterampilan keperawatan. Komunikasi dalam aktivitas keperawatan adalah hal yang paling mendasar dan menjadi alat kerja utama bagi perawat. Penguasaan komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan akan memungkinkan kita melakukan praktik keperawatan secara berkualitas. Juga penggunaan diri pribadi perawat secara terapeutik serta analisis diri perawat mempengaruhi komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik sendiri juga merupakan strategi yang digunakan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien melalui tahap-tahap pra-interaksi, tahap perkenalan orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik. Apa tujuan komunikasi terapeutik? Yaitu satu, membantu mengatasi masalah pasien untuk mengurangi beban perasaan dan pikiran, membantu mengambil tindakan yang efektif, memperbaiki pengalaman emosional pasien, mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Apakah kita mengetahui bahwa komunikasi yang kita lakukan sebagai perawat dapat memberikan efek terapi bagi pasien? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Ya, supaya dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka seorang perawat harus menguasai teknik-teknik berkomunikasi agar terapeutik dan menggunakannya secara efektif pada saat berinteraksi dengan pasien. Ya. Berikut ini adalah bermacam-macam teknik komunikasi terapeutik. Ada banyak sekali, tetapi saya tidak bisa menjelaskan satu persatu di sini karena akan panjang waktunya, tapi saya akan bikin video tersendiri. Kita masuk ke tahap penerapan komunikasi terapeutik, ya, perawat dan pasien atau klien. Ada 4 tahap, kita udah bahas tadi. Kemudian kita masuk ke fase pra-interaksi, persiapan diri perawat dan pasien. Yaitu 1, mengeksplorasi perasaan diri, ketakutan dan fantasi. Menganalisis kekuatan profesional diri dan keterbatasan. 3, mendapatkan data awal tentang pasien. Dan keempat, membuat rencana pertemuan atau kontrak dengan klien, menyangkut kegiatan, waktu, dan tempat. Pertanyaan refleksi pada diri kita adalah apakah yang akan saya tanyakan atau ucapkan pada pasien saat kita ketemu pasien? Bagaimana respon saya selanjutnya? Apa tindakan yang akan saya lakukan? Teknik komunikasi apa yang akan saya gunakan? Dan langkah-langkah tindakan atau SOP yang akan saya lakukan. Ya, fase perkenalan sendiri ada 4, yaitu salam terapeutik, evaluasi atau validasi, kontrak, waktu, tempat, topik, dan tujuan tindakan atau pembicaraan. Pada salam terapeutik, kita berikan salam terapeutik, kita perkenalkan diri, dan tanyakan atau sebut nama klien. Kemudian selanjutnya katakan saya akan merawat Bapak atau Ibu sampai jam berapa, sebutkan. Dan saya akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada evaluasi atau validasi, yaitu kita memvalidasi keakuratan data, rencana yang telah dibuat dengan pasien, dan mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Contohnya, bagaimana keadaan Bapak atau Ibu hari ini? Gunakan teknik listening atau mendengar, dan klarifikasi jika diperlukan, jika ada hal yang perlu diklarifikasi, atau menggunakan teknik lain yang sesuai. Kemudian lakukan kontrak. Jika Anda melakukan tindakan keperawatan, maka sampaikan dan lakukan kesepakatan waktu dan tempat. Juga sampaikan tujuan dilakukan tindakan tersebut. Kemudian kita masuk ke fase kerja. Ada 3, yaitu teknik komunikasi terapeutik, sikap komunikasi terapeutik, dan langkah-langkah tindakan sesuai rencana. Pada teknik komunikasi terapeutik, fase ini penting karena menyangkut kualitas hubungan perawat-pasien dalam asuhan keperawatan.
Di sini perawat menggunakan teknik-teknik komunikasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contoh, saya akan memasukkan dalam infus ini ke pembuluh darah tangan ibu. Ibu akan merasakan sakit sedikit dan tidak perlu khawatir. Pada sikap komunikasi terapeutik, sikap yang harus ditunjukkan perawat dalam berkomunikasi terapeutik ada dua, yaitu sikap fisik dan sikap psikologis. Contoh, posisi berhadapan dengan pasien. Pertahankan kontak mata, posisi membungkuk ke arah pasien, terbuka, menghargai, empati. Lakukan tindakan keperawatan sesuai rencana. Kemudian kita masuk ke fase terminasi. Fase terakhir adalah evaluasi respon pasien, rencana tindak lanjut, dan kontrak yang akan datang. Ya. Fase terminasi ada 3 kegiatan utama yang harus dilakukan perawat, yaitu melakukan evaluasi subjektif dan objektif, merencanakan tindak lanjut interaksi, dan membuat kontrak dengan klien untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Evaluasi objektif dan subjektif itu kita tanyakan ke pasien, bagaimana perasaan ibu setelah kita diskusi tentang masalah yang ibu hadapi, atau apa yang bapak ibu rasakan setelah mendapat tindakan ini. Ya, rencana tindak lanjut. Setelah itu kita menemukan alternatif penyelesaian masalah yang ibu hadapi dan pengambilan keputusan untuk solusi. Jadi kita rencanakan sama pasien apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian kita kontrak waktu lagi, kapan kita akan melakukan rencana tindak lanjut itu. Jadi misalnya terkait dengan rencana tersebut, saya akan datang lagi besok, hari Selasa, pukul 9. Saya akan datang ke tempat ini lagi. Atau 15 menit lagi saya akan datang untuk evaluasi lagi. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda semua bisa mempraktekkan dengan baik komunikasi terapeutik ini kepada pasien kalian semua. Terima kasih untuk perhatian, untuk telah menonton video ini. Jika suka, like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.